Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak masih semangat? Masih. Ya, sambil menunggu apa? Ini. Nanti jam setengah 12 ya kira-kira ya? Biasa, enak, tenang aja. Terus hari ini kita akan mempelajari tentang KA, singkatan dari kecerdasan artifisial. Ya, bagaimana nanti apa definisinya dan macamnya apa saja. Ya, jadi nanti kita akan belajar KA. Semangat ya. Biar semangat sih, biar semangat. Nanti kalau saya bilang SMK, kamu jawabnya bisa, gitu ya. Terus SMK lagi hebat. Terus satu lagi SMK bisa hebat, gitu ya. Terus dua jaya, dua jaya, gitu ya. Ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. mau dua Jaya. jaya. Terima kasih. Oke, untuk mengawali pembelajaran sebelumnya saya absen dulu ya. Absen dulu 10 TO4. Hari ini tanggal berapa? 4 September. Aditya Eka, Alif Mustafa, Alfian Adi. Seperti yang tadi sudah Bapak katakan bahwa kita akan belajar tentang KA, kecerdasan artifisial ya. Ya, ini nanti kita akan belajar tentang KA, kecerdasan artifisial. Definisinya seperti apa, evolusi, kategori, komponen, aplikasinya. Kita nanti kan banyak praktek ya, pakai HP nanti. 3 peluang karir kerja ya, di bidang yang transformatif itu selalu berubah sehingga perkembangan zaman. Ini definisinya. Setahu kalian yang kalian tahu KA itu apa? Kecerdasan artifisial, AI lah kalau bilang. AI. Pernah gunakan AI? Apa contohnya Mas? GPT. Gemini. Apa lagi? Cici. Untuk apa itu? DeepSeek. Banyak yang macamnya ya. Biasanya kalian gunakan untuk apa? Browsing. Apa lagi? Untuk membuat. Pernah nggak? Membuat. Atau untuk gawe poster misalnya. Pernah? Bisa ya berarti ya? Oke, nanti kita praktekkan. Nanti bebas pakai AI yang mana? Ya, karena baru belajar, nanti mungkin pakai yang versi gratis dulu. Ya, pakai yang versi gratis. Tapi kalau versi gratis itu terbatas. Ini lahir KA itu lahir 1956, diperkenalkan oleh John McCarthy. Ya, nilai tahun 1956. Kalau Rousseau dan Cambridge itu klasifikasinya berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, ya. Membantu tugasnya manusia. Berpikir secara rasional dan bertindak secara rasional. 4 komponen. Nah, praktisnya ya, karena itu dapat dianggap sebagai sistem atau mesin yang didesain untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ya, seperti misalnya persepsi visual. Visual itu yang tampak seperti apa. Kemudian pengenalan suara, pengambilan keputusan berdasarkan data yang kita masukkan, dan menerjemahkan bahasa bisa juga. Jadi mesin ya, mesin cerdas. KA itu mesin cerdas. Ini evolusinya. Saya kira ini awalnya itu era simbolik ya. Bahasanya aturan dan simbol awalnya. Kemudian berkembang menjadi mesin learning, mesin yang belajar berdasarkan data. Dan kemudian berevolusi lagi menjadi deep learning. Deep itu dalam, learning itu belajar. Jadi belajarnya lebih dalam lagi. Ini kategori KA. Ini seperti
contoh KA ya, banyak contohnya KA itu banyak sekali, tapi nanti yang sering kita gunakan aja. Contohnya itu asisten KA mampu memahami dan merespon percakapan manusia secara alami. Nah, contohnya itu Siri juga asisten Alexa. Nanti bisa nyoba. Produksi bahan pengeditan video. Produksi itu membuat, edit itu mengubah, ya. Contohnya AI yang bisa digunakan Synthesia, Runway, Filmora. Pernah dengar nggak? Ini pernah gunakan. Tapi kalau pakai versi gratis batas. Bahkan untuk nulis hasil rapat ya, dan nulis rapat. Ini untuk penelitian, untuk tulis, karya tulis. Ini tugas spesifiknya, ini keterangannya, ini contoh AI-nya. Contoh AI-nya. Mesin pencari yang tadi kalian sebutkan, ada Perplexity, Gemini, ChatGPT. Ya, kalau bisa di HP kalian atau kalian diinstal ChatGPT. Boleh. Bahkan bisa untuk manajemen sosial media. Kapan harus upload, jadwal posting, ya bisa. Pembuatan gambar, Midjourney dan DALL-E. Desain grafis biasanya Canva ya. Pernah gunakan Canva? Bisa ya? Kalau HP, Android, laptop, komputer itu kalian harus berani explore. Explore itu apa? Ya ngutak-atik. Harus berani mencoba ngutak-atik. Salah ora kok. Pemrograman, ini tingkatnya tinggi. Jadwal, presentasi biasanya kalau ada tugas untuk membuat presentasi, kalian pakai apa? Google Slide, ya, atau PowerPoint. Nek Google Slide versi online, nek PowerPoint versi offline-nya, yang sudah saya sebutkan. Kalian juga bisa membuat presentasi, digawe presentasi nih, pakai AI ini, Prezi Gamma, dan presentasi AI bisa. Kalian tinggal sebutkan aja atau perintahkan aja ke AI-nya. Buatkan saya presentasi tentang materinya apa, pengolahan limbah misalnya, yang memuat apa, ya, di mana, sebutkan secara spesifik. Nanti sudah muncul presentasinya. Kalau yang pernah saya coba yang Gamma ini, tampilannya bagus. Kalau ChatGPT juga bisa membuat presentasi bisa, tetapi tampilannya hanya putih aja kalau ChatGPT. Chatbot, layanan pelanggan. Kalau kalian misalnya pernah gunakan BPJS Kesehatan, ada layanan chatbotnya. Namanya, kalau saya pernah gunakan itu namanya Cika Pandawa. Cika Pandawa itu chatbot. Jadi kalau ketik di situ tanya apa, dijawab oleh sistem AI-nya itu. Membuat resume, membuat musik. Nah, pernah buat musik? Pernah? Pakai Suno ya. Nah, bisa dibuatkan musiknya itu kita tinggal nyebutkan lagu apa, ya tentang apa, itu bisa. Kita custom juga bisa, liriknya dari kita. Nanti cari lirik di ChatGPT, terus ditulis di Suno, terus di-upload di situ, kemudian jenis lagunya apa, pop, rock atau dangdut, terus di-oke, nanti sudah muncul lagunya, ada 2 versi. Ya, ada 2. Nanti bisa kalian coba. Nah, ini karakteristik utama kecerdasan artifisial. Dia belajar dari data yang kita masukkan. Mungkin jawaban antara satu dan yang lain berbeda, tergantung apa yang kita tulis, apa yang kita tanya. Mungkin bisa berbeda. Ya, semakin spesifik kalian memerintahkan ChatGPT AI-nya, maka akan semakin bagus jawabannya. Perintah itu namanya prompt.
Ya, namanya PROMPT. Adaptif dan meningkat. Adaptif itu menyesuaikan diri dan meningkat. Prediktif, mampu memprediksi. Pengenalan pola dan keputusan otomatis. Dan berbeda dengan manusia tentunya. Karena itu mesin ya, itu mesin. Kalau manusia ya kita punya emosi, kita punya perasaan. Tapi kalau mesin kan enggak, ya. Ini perbandingan KA dan kecerdasan manusia. Perbandingannya seperti itu. Kalau KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau manusia bisa berpikir sendiri, punya perasaan, kreatif, berinovasi dan menciptakan hidup baru. Tapi kalau AI tidak seperti manusia, belajar dari data dan program yang diberikan yang kita masukkan, kemudian hanya memahami hal yang ada. Hanya memahami hal yang ada. Kalau manusia bisa memandangnya bisa lebih luas konteksnya. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Ya, pokoknya berdasarkan data. Manusia enggak. Manusia buat keputusan itu pertimbangannya banyak. Ada emosi, ada nilai moral, ada etika. Tapi kalau AI enggak, karena itu mesin. Yang ini tentang AI, sedikit tentang AI. Kemudian nanti kalian akan saya berikan tugas. Nanti silakan gunakan bantuan AI. Boleh ChatGPT, ya, boleh yang lain. Ya. Nanti setiap kelompok ada 4 orang, 4 sampai 5 lah. Jumlahnya ini ada 36 totalnya ya. Yang tidak masuk berapa ini? 1, 2, 3, 4. 4 berarti 32 ya. 32. Nanti anggotanya ada 4. Ya, ada 4 anggotanya. Satu kelompok 4 orang. Nanti tugasnya membuat konten digital yang menarik menggunakan algoritma. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang literasi digital, apa sih kemarin literasi digital? Literasi digital itu mencakup apa? Mengakses informasi, mengelola, memverifikasi, ya, membuat keputusan. Kemarin pakai metode CREP itu, ya. Harus kita nggak sepenuhnya percaya informasi yang ada di internet. Keamanan cyber, bagaimana menjaga data privasi kita, jangan sampai bocor karena bahaya. Kemudian ada hoax, disinformasi, bahayanya, dampaknya seperti apa, ya, itu. Kemudian tentang etika bermedia sosial, kemarin sudah ya. Nanti kalian bisa cari materi itu, singkat saja, nggak usah panjang-panjang, singkat saja, ringkes, ya. Nanti kalian buat konten yang menarik. Kontennya nanti bisa berupa infografis. Infografis itu gambar, ya, gambar. Ono ikon-ikonnya, terus ikon itu ada keterangannya, ya, ada keterangannya. Atau bisa juga berupa video pendek aja. Kalian bisa gunakan CapCut, ya. CapCut pernah dengar? Nah, itu sekarang ada AI-nya. Ya, bisa. Seperti saya tadi mencoba membuat pakai, ya, tadi saya buat video, saya pakai suaranya dia, bisa ada, pakai suaranya dia. Kemudian tagnya saya masukkan, terus fotonya saya upload di sini. Jadinya ya, seperti pakai CapCut
Ini kemarin saya juga mencoba pakai kalau mengenerate video butuh koneksi yang kuat, ya, internetnya kudu kuat. Kemarin saya coba pakai Hagen itu untuk membuat videonya orang foto bisa ngomong. Pernah buat ya? Nah ini saya pernah buat, saya nyoba-nyoba. Jangan dibully loh ya. Ini saya cuma nyoba, karena saya juga baru belajar. Tapi ini karena versinya gratis. Ini tag-nya saya yang masukkan. Ini tag-nya yang saya masukkan. Saya pakai fotonya dia. Kalau mau pakai foto kita sendiri, ya kita harus berbayar. Kita harus bayar versi pro. Ya. Tapi ini terbatas cuma 15 detik. Kalau lebih dari itu nggak bisa, harus masuk ke pro. Terus cuma bisa dibatasi 3 video. Ini baru banyak, terus kita generate, kita submit. Nah ini butuh waktu. Ini butuh waktu. Agak lama memang kalau mengenerate sebuah video. Apalagi kalau videonya panjang. Kalau tidak familiar ya memang perlu waktu untuk belajar ini ya. Kalau kalian seringnya buka Capcut ya silahkan, boleh pakai Capcut. Ya ini baru 15%. Ya sambil nunggu. Ini saya bagi. Nanti kelompoknya ada 4 orang ya. Ada 4 orang. Ini aja. Ini 4 orang ini ya. 4 orang. Ini 4 orang ini. Ini 4 orang sini. Terus ini sama ini. Silakan gabung. Kelompok 1, 2, 3, 4 terus ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelompok 1 topiknya literasi digital. Tulis. Dilikari di sini literasi digital. Halaman 1 ini loh. Ya, dilikari kelompok 1 literasi dilikari sih. Kelompok 2 keamanan cyber. Dilikari. Kelompok 3 etika bermedia sosial. Kelompok 4 hoax dan disinformasi. Ini kelompok berapa? 4 tadi? 4 itu kan. 2, 3, 4. Belum hoax dan disinformasi. Kelompok 5 kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari yang ini. Kelompok 6 kembali lagi awal literasi digital. Kelompok 7 keamanan cyber. Kelompok 8 etika bermedia sosial. Cari informasi mendalam dari sumber yang kredibel. Bisa artikel, jurnal, sistem seperti data palit. Bisa pakai ChatGPT. Silakan cari materinya. Terus diringkas. Terus buat konten. Ya, catat poin yang penting jadi bahan konten. Terus buat kontennya. Bisa infografis. Infografis itu enggak contohnya dulu ya. Nanti bisa kalian buat pakai ChatGPT. Cari materinya dulu. Terus buatkan infografis tentang materi ini. Bisa. Woi. Ya Mas, silakan. Presentasi. Ya perhatikan ya.
dari teman kalian dan teman kalian. Ya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil perjalanan kami yang terdiri dari Soleh Mujahid, Muhammad Saputra, saya sendiri Sadar Maja. Dari hasil apa mas? AI apa? GPT ya. Saatnya bertemu. Lanjut kegiatan Gunakan kata sambil. Dua, hindari tangan. Gunakan kata sandi yang luas oleh keterangan tentang Kurang lebih seperti itu infografis itu. Ini simple ya. Tapi tergantung yang kita masukkan petanya. Silakan juga. setiap presentasi dari kami tidak ada kesalahan. Dan untuk anak teman kalian. Untuk kelompok yang lain, perhatikan untuk kelompok yang lain, silakan nanti hasil kerjanya diunggah di Google Classroom yang sudah kemarin kita buat ya. Jadi diunggah di situ, nanti saya kasih tempat di situ. Satu orang saja yang mau unggah. Ditambahi keterangan kelompoknya, anggotanya siapa saja. Paham? Yang video mungkin minggu depan ya mas ya. Yang video di presentasinya di depan ya. Nanti waktunya sudah habis dan nanti kalian harus gitu ya. Oke, untuk pertemuan kali ini yang kita cukupkan sekian. Ya nanti di rumah bisa mencoba pakai AI. Nah, orang paham? Boleh ikut YouTube ya. Cari di YouTube tutorialnya seperti apa. Ya, itu ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk kalian semua.